Halo Sobat Dunia Kerja, akhirnya kita bertemu lagi dalam episode mengenai hobi, yaitu hobi jam tangan. Apa ya kira-kira untuk episode ini? Nah, untuk episode ini kita akan mereview brand yang cukup terkenal karena memang banyak banget modelnya dan range harganya itu bermacam-macam. Tapi range harganya adalah harga yang tergolong bisa dikatakan murah. Apa ya? Inilah Skame. Sebelum kita memulai mereview mengenai jam tangan ini, kita akan membahas sedikit mengenai brand Skame ini, atau beberapa orang juga mengucapkan brand ini dengan Skame atau Skame. Bebas-bebas saja. Nah, mengenai brand ini, kalau yang dari gue lihat, brand ini memang berasal dari Cina. Gue sendiri dikirim sama teman gue katalog dari produk jam ini yang ternyata banyak banget modelnya. Katalognya itu puluhan lembar dengan berbagai macam model dan variasi jam tangan dengan range harga yang sangat-sangat murah. Nah, kita akan membahas sedikit mengenai brand Skame ini. Brand Skame ini berasal dari Cina, tepatnya yaitu di Guangzhou. Skame ini, kalau gue perhatikan, mereka adalah brand yang memang sangat fokus pada desain. Jadi kalau gue lihat, strategi mereka adalah mendesain jam tangan yang dibuat kadang-kadang mirip-mirip dengan jam tangan yang sudah established atau yang modelnya populer dari berbagai macam. Termasuk jam tangan yang gue pegang saat ini. Buat teman-teman yang merasa bahwa, aduh, di jam Panerai itu kan mahal ya, tapi pengen beli KW, tapi gimana? Bisa dikatakan konsep ini adalah konsep homage dan jam ya, dan akhirnya daripada memakai jam yang KW, lebih baik memakai jam yang homage. Dan kebetulan model yang gue pegang saat ini agak mirip dengan Panerai. Brand Skame ini setelah diperhatikan, mereka selain fokus dengan desain, yang pasti mereka sangat jago dalam hal marketing. Kira-kira sebesar apa sih Skame itu sampai bisa memproduksi puluhan tipe atau sampai ratusan tipe jam dengan harga yang murah? Tenang teman-teman, di sini ada prinsip bisnis, yaitu quantity. Dengan bermain quantity yang banyak, maka kita akan bisa menghasilkan barang yang murah. Dari hasil analisa gue rasa bahwa Skame ini memang dia jago di rebranding mereka memang jago dalam sales, branding, dan juga desain. Mungkin mereka mempunyai fasilitas assembly, tapi kalau untuk membuat partnya dengan sedemikian banyak modelnya, gua rasa akan sangat sukar. Jam Skame ini mempunyai berbagai macam model, ada yang digital dan juga ada yang analog. Dan jam yang gue pegang ini adalah jam yang memakai mesin quartz atau baterai. Jam Skame yang gue pegang ini mempunyai serial number Skame 9169, menggunakan mesin quartz dan mempunyai kemampuan untuk digunakan pada kedalaman air 30 meter. Memang dari video profil yang mereka punya, jam tangan Skame yang gue pegang ini adalah jam tangan dengan serial number Skame 9169. Punya interface yang sangat unik dengan tipe analog. Diameter dari jam ini adalah 41 mm.
Dial thickness-nya 10 mm, lebar strapnya adalah 22 mm, dan panjang dari strapnya adalah 255 mm. Jam tangan ini mempunyai fitur waterproof sampai dengan 30 meter. Untuk kaca dari jam tangan ini yaitu menggunakan transparent resin mirror. Bahan casing dari jam tangan ini menggunakan material stainless steel. Dan strap ini bahannya menyerupai suede. Nah, untuk bahan-bahan seperti ini agak susah nih teman-teman nih kalau dia terkena air. Jam ini agak enteng dan juga mempunyai fitur tanggal di dialnya. Jam ini di toko online gue temukan dengan harga 83.000. Dengan harga seperti itu, kualitas jam ini gue bilang lumayan. Memang harga itu tidak menipu teman-teman. Jadi dengan harga yang kurang dari 100.000, inilah kualitas yang didapatkan. Nah sobat dunia kerja, jangan bandingkan dengan Panerai yang aslinya. Materialnya pasti berbeda dan juga feel-nya juga berbeda. Nah gimana teman-teman? Semoga episode kali ini bisa membantu teman-teman untuk memilih jam tangan mana yang kira-kira teman-teman akan beli dan pertimbangkan merek dari SKame ini. Ini review jujur karena barang ini kita beli sendiri tanpa adanya sponsor dan lain-lain. Dan final conclusion atau keputusan atau penentuan apakah jam ini layak kita beli. Sekali lagi kembali ke sobat dunia kerja sendiri. Ingin membeli jam tangan tapi tidak terbebani dengan apakah mereknya, bagaimana kualitasnya, hanya sebagai aksesoris atau fashion commodity saja, maka jam ini kalau saya anggap tidak masalah untuk dibeli. Memang secara material dan bagi para pencinta jam tangan atau watch enthusiast mungkin jauh kualitasnya, tapi teman-teman jangan berkecil hati. Seperti yang saya bilang tadi, harga pasti tidak akan pernah berbohong. So, dengan range harga di bawah 100.000 dan daripada memakai jam KW yang jelas-jelas memasukkan suatu barang, kalau gue sendiri, gue akan lebih memilih jam ini daripada memakai jam KW. Oke, gue harap video ini bisa bermanfaat dan juga mengisi waktu luang sahabat dunia kerja. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kita akan kembali lagi tentunya dengan episode yang lain. And meanwhile, please respect your time.